Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Pada hari yang ceria hari ini, SK2 berada di Masjid Raya Al-Falah, Sragen, Indonesia. Dalam rangka apa? Dalam rangka kunjungan untuk menunaikan ibadah sholat sekaligus speak ngobrol-ngobrol, sering-sering dengan takwir masjid di sini. Oke, ayo kita ikuti setapak demi setapak untuk masuk masjid yang luar biasa megah ini. Oke, kalian yang belum sholat silahkan sholat dulu, baru melihat tayangan ini. Oke. Kanan dulu. Assalamualaikum. Area sekitar Masjid Al-Falah, Sragen. Izin untuk memulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma nusalli wa nusallim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta nikmatnya. Dengan mari kita bersama-sama mensyukurinya dengan bacaan alhamdulillah. Kalau soalnya ada beberapa tamu itu datang cuma pengen tahu loh Pak, tapi enggak, cuma pengen tahu ceritanya piye, jadi enggak pengen tahu ilmunya. Tapi enggak apa-apa, Bapak semangatnya untuk menuntut ilmu berarti. Oke. Masalah pada umumnya Pak, kenapa kok masjid tidak makmur, tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan dalam mengelola jamaah? Itu salah satu faktornya adalah tidak diurus dengan serius Pak. Karena apa? Karena takmir pada umumnya itu ngurus masjid dengan waktu sisa.
tenaga sisa, pikiran sisa, uang sisa. Makanya masjidnya jadi masjid sisa. Kita mendapatkan sisa Pak, nggak mendapatkan sesuatu hal yang maksimal. Karena kita juga mengeluarkan tidak maksimal pula. Maka jangan berharap hasil yang maksimal. Jadi itu kesalahan pertama dari para takmir masjid. Tidak pernah serius dalam mengurus masjid, cuma setengah-setengah. Nanti kalau ditanya kenapa kok nggak bisa serius dalam mengurus masjid, alasannya satu Pak, kesibukan. Padahal Pak, kalau ada niat pasti ada jalan. Tetapi kalau nggak niat pasti ada alasan Pak. Jadi apa nggih? Kalau kesibukan itu dijadikan alasan, sebenarnya para takmir Masjid Raya Al Falah juga sibuk semuanya Pak. Karena alhamdulillah, yang di sini penjelasan kalian nggih. Masjid Raya Al Falah itu terbagi atas dua, ada legislatif sama eksekutif Pak. Kayak pemerintahan. Kalau legislatif kita itu adalah para takmir. Legislatif ini apa nggih? Apa namanya? Mandat itu apa biasanya? Mana? Surat apa namanya? Kok saya lupa malah. Intinya yang nunjuk adalah langsung SK-nya. SK-nya langsung dari bupati. Takmir. Dari bupati. Kalau takmir itu dapat gaji nggak Mas? Kalau takmir nggak dapat. Takmir itu sukarela Pak. Karena tugasnya itu perwakilan, benar-benar kayak DPR. Jadi membuat keputusan, membuat peraturan, menetapkan suatu hal yang baru. Itu tugasnya takmir. Oh, sekarang kita melaksanakan rekrutmen. Oh, kita sekarang melaksanakan program apa? Itu adalah keputusan dari para takmir. Nah, terus yang menjalankan siapa? Yang menjalankan adalah eksekutifnya Pak, yaitu kita. Kami sebagai pengabdi masjid, sebagai pegawai masjid, istilahnya kalau di Masjid Al Falah kita itu abdi dalam. Nah, jadi nggak pakai istilah keraton. Kita di sini adalah abdi dalam yang mengabdikan diri kita untuk sebagai eksekutor dalam setiap program. Jadi kalau tadi ada legislatif yang menentukan program, yang membuat keputusan, peraturan dan yang lainnya, maka eksekutifnya adalah kita sebagai eksekutor. Nah, jadi dua tadi Pak. Kalau takmir kita Pak sama, takmir kita itu karena SK-nya dari bupati, otomatis bupati itu pilihnya orang-orang penting Pak. Jadi isinya Masya Allah. Pak Ketua Takmir. Pak Ketua Takmir itu memiliki perusahaan restoran Pak. Cabangnya 34. Nah, beliau itu pembisnis tapi juga ngurus masjid. Loh, kok bisa Mas? Karena meskipun beliau tidak bisa terjun secara langsung, beliau bisa menyuruh orang, mengangkat pegawai. Jadi kok sampean alasannya sibuk terus gak bisa ngurus masjid, itu hanyalah alasan Pak. Kalau kita sibuk, kita bisa mengangkat orang, mengangkat pekerja ataupun pegawai untuk memakmurkan masjid. Nah, jadi para takmir itu tinggal apa? Tinggal memikirkan keputusannya apa, ini diterima apa enggak, kita buat peraturan baru gimana. Jadi takmir itu isinya cuma ngapa. Jadi tadi Pak, karena kebanyakan takmir tadi apa nggih? Beliau-beliau ini tidak serius dalam mengurus masjid. Makanya biasanya kalau kita masuk kamar mandi Pak, coba kalau Bapak dan Ibu di sini dengar kata-kata kamar mandi masjid, yang tergambar dalam pikirannya pertama kali apa Pak? Bau pesing ya, ngomong licin. Nah biasanya pintunya nih Pak, pintunya itu nggak ada kancingnya. Jadi kalau sampai pengen pipis itu sikilnya ganjel setengah Pak, karena nggak ada kuncinya. Nah itu kondisi masjid pada umumnya Pak. Nah terus biasanya karpet. Nah coba Pak, kalau ini karpetnya dilihat Pak, bersih banget. Empuk ya. Nah ini sebenarnya udah berapa tahun ini? Kayak waktunya untuk diganti Pak. Jadi, nah minimal ini kayak gini Pak, bersih. Karena masjid pada umumnya itu Pak, biasanya Pak, kalau sampean sujud, Allahu Akbar, bangun dari sujud Pak, Allahu Akbar. Nah batuknya sampean kerikil toh Pak. Saking nggak pernah dibersihkannya. Kebanyakan itu ketika dapat uang infak, nah langsung dapat uang infak langsung ditabung, dapat uang infak langsung ditabung. Akhirnya ditanya, nah sampean itu takmir masjid apa pegawai bank? Sidik-sidik ditabung, sidik-sidik ditabung.
Nanti kalau ditanya, uangnya ditabung untuk apa mas? Untuk apa pak? Ya untuk bangun. Bangun terus pokoknya mas. Sampai-sampai apa? Kebanyakan takmir lupa pak. Mereka semangat membangun masjidnya tapi lupa dalam membangun jamaahnya. Jadi masjidnya indah, megah, yang luar biasa, tetapi di dalamnya tidak ada isinya pak. Ngurus masjid itu harus serius. Jangan pakai tenaga sisa, pikiran sisa, waktu sisa, apalagi umur sisa kadang pak. Jadi pengurusnya biasanya bapak-bapak. Dan ini pak kesalahan pada umumnya. Kenapa? Karena kita sekarang di zamannya milenial ya pak. Nah guyonannya gini pak. Kita ini sekarang di zamannya milenial. Tapi kok yang ngurus masjid masih orang-orang kolonial. Maksudnya apa pak? Maksudnya gini. Ini adalah zamannya perubahan pak. Zamannya milenial. Yang imam 5 itu pak. Yang paling sepuh imam pertamanya itu adalah Ustaz Nutwanuddin. Umurnya 38 tahun. Nah itu yang paling sepuh pak. 38 tahun, beliau LC, lulusan dari Lipia Jakarta. 38 tahun, itu beliau adalah imam paling tua. Yang nomor 2 adalah beliau Ustadz Mufti, tertua nomor 2, umurnya 26 tahun. Nah itu Ustadz Mufti. Terus yang ketiga Ustadz Lutfi Afandi, umurnya 22 tahun. Nah terus yang keempat dengan saya sendiri bapak. Saya Ramadan, umurnya masih 20 tahun. Terus kelima Ustadz Nizar dari Sidoarjo, umurnya masih 23 tahun. Nah, memang kita dari dulu itu tagline-nya adalah mengangkat anak-anak muda pak. Karena kita sudah mikirnya bukan tentang kekuasaan, tapi tentang pencarian kaderisasi pemuda-pemuda yang bakal melanjutkan perjuangan ini. Kalau tidak kita pikirkan dari sekarang pak, nanti sampai bakal kaget, dan campurannya adalah jahe. Waka namizaduhu zanjabila. Jadi susunya itu dicampur dengan jahe pak. Jadi nanti biar di surga nggak kaget pak. Jadi kita beradaptasi dulu pak. Jadi nanti di surga betul kaget. Oh ini minimal surga kayak gini. Nah itu cuma guyon aja pak. Jadi gimana kita itu mencari program, membuat program agar jamaah itu betah di masjid. Ini untuk diapa pak? Untuk diapakan? Kebanyakan takmir itu masih salah mindsetnya. Taunya uang infak itu untuk ditabung. Padahal uang infak itu adalah untuk ditasyarufkan pak, bukan untuk ditabung. Jadi kebanyakan para takmir itu berbangga-bangga dengan saldonya. Saldo kita, para jamaah kita umumkan saldo kita di angka 500 juta, 200 juta, 600 juta. Berbangga-bangga dengan banyaknya saldo. Padahal banyaknya saldo itu adalah tanda amanah yang tidak disalurkan. Saldo uang infak adalah amanah dari jamaah yang harus kita salurkan, yang harus kita tasyarufkan. Lah kok kita tabung, kita simpen, tidak kita salurkan, malah kita bangga. Jadi kita bangga atas keteledoran, atas amanah pak. Nah ini para takmir masih salah biasa-biasanya. Ini seperti ini ditabung. Padahal tadi uang infak amanahnya adalah untuk ditasyarufkan. Itu dengan berbagai program pak. Salah satu tujuannya dalam memakmurkan masjid. Karena para takmir biasanya tahunnya itu cuman uang infak cuman boleh untuk bangun masjid tahunnya. Jadi selain untuk bangun masjid nggak boleh. Padahal uang infak itu pak secara fikih itu fleksibel. Infak itu intinya adalah dikembalikan pada kebaikan, dikembalikan kepada kemakmuran masjid, dikembalikan kepada kebermanfaatan. Itu adalah fungsi dari uang infak. Nah, tapi para takmir masih salah mindsetnya, keliru, gak ngerti. Bangun, makanya tadi takmir masjid itu mau memborong bangunan, mikirnya mau bangun. Nah, jadi kita benarkan mindset kita, pemikiran kita, bahwasanya takmir itu bukanlah menguasai, tetapi kita melayani jamaah pak, delosor pak. Kita harus merendah, kita harus tahu kondisi jamaah secara langsung. Jadi selain diurus dengan serius, diurus oleh anak-anak muda, dan infaknya adalah untuk kita syarufkan. Nah yang terakhir adalah para takmir masjid itu biasanya gini pak, jargon pak biasanya, iso ngajak, iso ngelakoni. Jadi ngajak jamaahnya untuk senantiasa pergi sholat subuh ke masjid, tetapi takmirnya malah gak pernah ke
ke masjid. Nah ini sebagai tanda tanya juga. Takmir, jadi takmir, jangan sampai kita cuma numpang nama sebagai takmir. Kita mungkin mengurusi masjid, tapi kita setiap hari absen dari masjid, nggak pernah kelihatan dari masjid. Nah, itu juga keliru, Pak. Nah, jadi pentingnya tadi. Nah, kita masuk dalam kepengurusan. Kalau di masjid apalah, Pak? Kita kan mempunyai divisi masing-masing, gitu. Divisi kebersihan ada, keamanan ada, keibadahan ada, muadzin dan yang lainnya, media. Nah, ini kisahnya, Pak. Dulu itu Masjid Al-Falah itu sebelum mengangkat imam, Pak, kita itu nggak punya imam. Imamnya dulu itu imam jorok. Kalau imam jorok ya, Pak. Jadi nyata, Pak, sampai mawon, Pak, sampai mawon. Jadi ngenteni jorok-jorokan sih, Pak. Jadi imamnya monggo sampai. Ya nak mboten niku nggih sing dadi imam niku iki mangkate telat, Pak. Ben gak dijorok nih, ben gak cuma dadi imam. Nah, akhirnya telat-telat ogah kabeh jamaah ogah makan dhisik telat kabeh enggak ada jamaahnya. Jadi untuk mengantisipasi imam jorok akhirnya kita rekrut imam. Tetapi ini masalah pertama kali masalah yang pernah ada di kita, Pak, ketika kita merekrut imam. Jadi kita itu dulu kontroversi, Pak, debat antara imam itu kok digaji. Nah, jadi ada omongan gitu, Pak, imam kok digaji, nanti kalau sholatnya nggak ikhlas gimana? Wah, dibalik sama Pak Bos, justru semakin besar gajinya itu semakin ikhlas imamnya. Oh, tapi ini benar, cuma guyonan. Kalau di Masjid Al-Falah itu imamnya itu gajinya 2 kali UMR, Pak. 2 kali UMR. Monggo, Bapak mungkin minat untuk daftar, nggak apa-apa. Tapi syaratnya 15 juz, Pak. 15 di masjid dalam teknik masjid, artinya ngurus juga ngurus masjid itu. Yang jadi persoalan sekarang ini adalah ada pertimbangan orang tua, anak ini sekolah butuh ini. Yang jadi yang dipertengah seperti itu biasanya. Anakku butuh sekolah, orang ngurusi musola, orang ngurusi masjid. Sehingga bagaimana kita bisa mengkaderkan itu. Ya, jadi kita berharap sebetulnya butuh keterlibatan orang tua untuk memberikan motivasi ke anaknya, bagaimana anaknya juga bisa hidup tanda petik ikut ngurusi musola. Nah ini yang terus terang saya juga belum bisa menemukan itu. Mas, anakku butuhnya sekolah, butuhnya kerja, butuhnya duit, orang butuh masjid. Ini keliru sebenarnya. Karena sejatinya agama itu haruslah hidup berdampingan dengan dunia. Jadi jangan sampai kita mengambil agamanya doang juga nggak boleh, dunia juga harus dapat. Kita mau ngajar dunia dong juga sangat nggak boleh. Akhiratnya harus ada. Kalau di Masjid Al-Falah, Pak, justru kebanyakan pemuda kita itu masih anak-anak sekolah. Yang paling kecil itu adalah beliau namanya Mas Rafiq, punya 14 tahun, masih SMP, Pak. Tetapi, Pak, kamu tadi jangan diremehkan, Pak. Meskipun anak kecil, Pak, ini tiap bulannya bisa menghasilkan uang 15 juta. Nah, sampai kalah ya. Nah, kok bisa, Mas? Karena Mas Rafiq itu tugasnya satu, Pak. Setiap subuh ini, Pak, sampai pasti kalah ya. Ini setiap subuh beliau itu Mas Rafiq datang ke masjid. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk mengedarkan kotak infak. Setelah diedarkan, dihitung sama Mas Rafiq. Setelah itu dilaporkan sama keuangan. Nah, jadi tugasnya itu Mas Rafiq tiap hari tiap subuh itu bisa menghasilkan 15 juta.